Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini terkait tema Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kependidikan, ruang lingkup dan pengambilan keputusan, serta peran Sistem Informasi Manajemen dalam pemecahan masalah pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang terhormat selaku dosen pengampu Ustadz Ahmad Idofi, SPD MPD, yang mana pada pembahasan kali ini kami dari kelompok 5 yang mana disusun oleh Ahmad Muzakir, Giri Andrianto, dan Hani Hanifah. Pertama, ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen dan Tenaga Pendidikan. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Tenaga Pendidikan merupakan satu platform informasi yang secara spektif dirancang untuk mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan tenaga kerja pendidikan sebuah lembaga pendidikan. Nah, SIM PTK ini adalah menyediakan berbasis data atau terintegrasinya atau mempermudah pemantauan kinerja dan memberikan tenaga dukungan untuk mengambil keputusan yang sangat efektif dan mengelola sumber daya manusia yang di konteks pendidikan. Nah, di sistem PTK ini bahwasanya ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita atau maka berita itu maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan kejahatan, lalu kamu menyesal atas perbuatan yang kamu telah perbuat. Nah, dalam ayat ini menegaskan pentingnya melakukan atau memeriksa yang penelitian terhadap informasi sebelum diterima dan implementasikan, khususnya dalam konteks sistem informasi manajemen dan tenaga kerja. Prinsip ini memberikan pengajaran bahwa informasi itu berkaitan dengan pendidikan lainnya, dan tenaga pendidikan harus diselidiki secara hati-hati untuk agar mencegah terjadinya kesalahan atau penyebaran informasi yang tidak akurat. Nah, konsep ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam keadilan, dengan tujuan memastikan bahwa setiap individu menerima perlakuan yang adil dan tidak terjadi lagi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, pada kali ini pada kelompok kami yang bertemakan Tenaga Kependidikan Sistem Informasi Manajemen, yang mana kami telah mengobservasi dan meneliti pada daerah yang telah kami tentukan, yaitu SMA Bina Islam Mandiri Bogor, yang mana SMA Bina Mandiri Bogor ini bertepatan pada daerah Kota Bogor, yang tepatnya di daerah Yasmin, Jalan Cijahe, Desa Cilendek, yang mana pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dan pada pembahasan selanjutnya di bagian B ini ada peran Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kependidikan di SMA Bina Insan Mandiri Bogor. Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kependidikan atau SIM PTK ini yang diimplementasikan di SMA Bina Mandiri Bogor ini memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan, yang mana sebelumnya ada salah satu aplikasi yang dipakai di SMA Bina Mandiri Bogor ini, yaitu ID System, yang mencakup beberapa data-data yang dikelola oleh SMA Bina Mandiri Bogor terkait data-data guru, baik pengalaman guru dan lain sebagainya.
Dan juga dengan adanya SIM PTK ini, terutama ID System yang mana aplikasi yang tadi dipakai oleh SMA Bina Mandiri Bogor mampu mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia pendidikan mereka. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang mereka punya di sekolah tersebut, dan juga sekolah ini belum lama berdiri juga, tetapi mempunyai perkembangan pesat baik di bidang sistem maupun di bidang lainnya. Lalu ID System ini berguna untuk apa sih sebenarnya? Dan apa saja sih kegunaannya? Di sini melalui data observasi dan wawancara yang kami lakukan, ada 5 hal yang bisa digunakan di ID System ini. Dan masih ada hal yang lain, teman-teman, tetapi tidak semua kita cantumkan. Yang pertama ada pencatatan dan pemeliharaan data individu. SIM PTK membantu dalam pencatatan dan pemeliharaan data individu baik pendidik dan tenaga pendidikan di SMA Bina Insan Mandiri, data-data guru, pengalaman guru, dan pemantauan kerja guru juga. Yang kedua ada pemantauan kerja. Sistem ini memungkinkan pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan secara terintegrasi, data tentang partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan profesional dan keterlibatan dalam inisiatif sekolah dan dapat akses dengan mudah. Jadi pemantauan kinerja ini bisa aplikasi di sistem ini mampu melihat tentang pemantauan kinerja guru atau tenaga pendidik dalam kesehariannya. Baik ada event-event tertentu itu dapat dilihat oleh si aplikasi ID System ini. Yang ketiga ada analisis kebutuhan dan pelatihan. SIM PTK dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Informasi ini menjadi dasar dalam merancang program pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan lembaga dan pengembangan individu. Yang mana dalam analisis kebutuhan pelatihan ini, informasi menjadi bahan penting untuk adanya data-data yang disimpan oleh SMA tersebut untuk kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. Yang keempat ada pengelolaan jadwal dan tugas. Sistem ini membantu dalam manajemen jadwal dan tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di sistem ini juga bisa mengelola data-data yang sifatnya seperti jadwal dan tugas seorang tenaga pendidik, baik dari RPP-nya dan hal-hal yang mencakup untuk dikirimkan ke dalam kurikulum, wakakurikulum yang nanti akan diimplementasikan di kelas. Dan yang terakhir ada dukungan untuk pengambilan keputusan. Salah satu peran krusial SIM PTK di SMA Bina Mandiri Bogor ini adalah menyediakan data yang akurat dan real time untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi data-data dari yang awal seorang guru masuk, baik data apapun itu, seluruhnya itu harus data yang real dan tidak bisa dimanipulasi sedikit pun. Jadi data-data ini harus bisa disimpan dengan baik oleh sang aplikasi. Terlepas dari kekurangannya tersebut harus dievaluasi agar kekurangan tersebut bisa menjadi kelebihan di kekurangan yang sebelumnya terjadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi tentang tantangan dan strategi penerapan SIM tenaga kependidikan di SMA Bina Insan Mandiri Bogor. Nah, informasi yang kami dapatkan mengenai tantangan mengenai penerapan SIM tenaga pendidikan di SMA Bina Insan Mandiri Bogor ini kurang lebih ada 3. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan penerimaan. Jadi tenaga kependidikan ataupun pendidik di SMA Bina Insan Mandiri Bogor ini, yang pertama itu kurangnya kesadaran dan penerimaan. Dalam artian tenaga pendidik ini kurang memahami ataupun mengetahui apa yang menjadi penambahan dari ID System ini. Karena yang kami dapatkan dari SMA Bina Insan Mandiri Bogor ini mengenai SIM Tendik itu salah satunya ID System, yang dimana ID System ini membantu para atasan atau dalam kurung kepala sekolah untuk salah satunya mengambil keputusan.
dalam artian memantau salah satunya absensi guru tersebut. Nah, jadi yang kami dapatkan di SMA Bina Insan Mandiri Bogor ini, pertama kurangnya kesadaran dan penerimaan. Artinya tendik dan pendidik itu kurang memahami ataupun menyadari bahwa peran ID system ini sangat penting gitu untuk pemantauan dari kepala sekolah. Lalu yang kedua, keterbatasan sumber daya. Nah, yang menjadi tantangan kedua ini sangatlah umum, karena mau bagaimanapun dalam artian keterbatasan sumber daya ini salah satunya itu dari anggaran, yang dimana anggaran ini belum mencukupi baik dari alat untuk membuka aplikasi ID system ini itu kurang, sehingga pendidik ataupun tendik yang ada di SMA Bina Insan ini masih menggunakan handphone. Lalu yang ketiga itu keamanan dan privasi data. Nah, di dalam ID system ini yang kami dapatkan di mini research di SMA Bina Insan Bogor ini, kurangnya keamanan ataupun privasi, dalam artian aplikasi ID system ini bukan berbentuk aplikasi sepenuhnya gitu. Dalam artian ada link yang memang untuk memasuki akun ID system masing-masing. Nah, jadi ID system ini mudah dimasuki oleh setiap pendidik yang mau memang memasuki akun ID system ini. Lalu yang menjadi strategi dari tantangan tersebut yaitu yang pertama itu sosialisasi dan pelibatan staf. Nah, jadi yang pertama itu strateginya itu melakukan sosialisasi baik dari TU ataupun operator yang memang memahami mengenai ID system yang ada di SMA Bina Insan Bogor ini. Jadi melakukan sosialisasi ataupun pelatihan pengimplementasian bagaimana cara untuk melakukan pekerjaan ataupun melakukan absensi terlebihnya dari ID system ini, karena ID system ini dirancang ataupun diciptakan di SMA Bina Insan ini terutamanya itu untuk mengetahui absensi guru tersebut ataupun kinerjanya gitu. Lalu yang kedua yang menjadi strategi dari tantangan yang kami dapatkan dari SMA Bina Insan ini yaitu pengelolaan sumber daya dengan efisien. Artinya yang pertama itu memperbanyak laptop ataupun PC untuk tenaga pendidikan agar menggunakan ID system ini lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga itu melakukan implementasi kebijakan keamanan data ataupun privasi data. Nah, jadi kepala sekolah ataupun atasan khususnya untuk operator lebih meningkatkan dari keamanan data ataupun privasi data untuk biar ID system ini tidak mudah dimanipulasi ataupun mudah dilacak dari orang-orang yang memang tidak berhubungan dengan berkepentingan dengan ID system ini. Jadi pihak sekolah ataupun atasan itu melakukan kebijakan keamanan data untuk mengamankan dari berbagai yang ada di sub-sub ID system ini. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.